Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini, saya mau menceritakan keajaiban kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum lahirnya Rasulullah SAW, kemerosotan moral, pembunuhan, perang, perbudakan dan perampokan merupakan hal yang biasa terjadi di kota Mekah. Bayi perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup, karena dalam pandangan jahiliyah, perempuan tidak ada harganya sama sekali. Yang kuat menindas yang lemah dan mereka menjadikan patung-patung berhala sebagai Tuhan, serta melupakan ajaran yang telah dibawakan oleh nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kebuntuan terus merajalela, datanglah seorang pembawa cahaya, ibarat bintang yang menghiasi pekatnya malam. Ia bukan bintang yang biasa, tapi bintang yang sangat luar biasa. Bahkan matahari di siang hari pun malu menampakkan sinarnya, karena bintang ini adalah maha bintang yang dilahirkan di muka bumi. Ia adalah cahaya dalam kegelapan, dan ia adalah cahaya di dalam dada, dan ia adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antara lain, satu pasukan gajah dan burung ababil. Raja Abrahah merasa kesal karena banyaknya orang yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah, sehingga dia membangun gereja yang megah di Yaman untuk menyaingi Ka'bah. Namun gereja tersebut diabaikan, malah ada yang melemparinya dengan kotoran manusia. Raja Abrahah pun marah seketika, sehingga dia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanan pasukan gajah, Raja Abrahah yang dipimpin oleh Panglima Abu Rugal diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dan berpijar dari neraka. Yang kedua, api Majusi padam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, api itu mati seketika. Para pengikut Majusi berusaha menyalakan apinya, akan tetapi tetap tidak bisa menyala. Yang ketiga, jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin pun
leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin yang berusaha mencuri dengar berita gaib dari langit akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka. Dan yang keempat, bintang besar bercahaya. Para ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya bintang itu tidak pernah terlihat. Di antara mereka ada yang berseru, Nabi penutup zaman telah lahir. Yang kelima, salam burung-burung. Di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, burung-burung indah berterbangan di atas langit Makkah dan berkicau seolah memberi salam sejahtera kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Yang keenam, pohon kurma kering kembali berbuah. Dalam kitab Injil, kitab suci Nabi Isa alaihissalam, digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika pohon-pohon kurma yang sudah kering tiba-tiba keluar daunnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia ini. Hal itu benar terjadi, namun orang-orang Yahudi menyembunyikannya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Bani Israel. Yang ketujuh, mata air kering memancar kembali. Di kitab Zabur, kitab suci Nabi Daud alaihissalam, dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika mata air yang sudah kalian ketahui dalam keadaan kering tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka saat itulah Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia ini. Karena kedengkian orang-orang Yahudi pula, mereka menyembunyikan tanda-tanda yang telah diketahui. 8. Berhala bersujud. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh dari tempatnya dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah, Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala serta memerintahkan untuk menyembah kepada Zat yang maha merajai alam ini. 9. Suara dari dalam Ka'bah. Ada suara lain dari Ka'bah saat Rasulullah SAW lahir, antara lain berbunyi, katakanlah, telah datang kebenaran
Islam dan tidak akan memulai kebatilan jika tidak akan mengembalikan kekufuran. Yang ke-10, Aminah tidak merasa letih. Selama mengandung Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah sang ibunda tidak pernah merasa letih akibat kandungannya. Padahal setiap wanita yang hamil selalu merasa letih karena kandungannya. 12. Aminah tidak merasa sakit. Sayyidah Aminah tidak merasa sakit layaknya wanita yang melahirkan. Padahal saat itu belum ada obat bius sehingga proses kelahiran Nabi Muhammad SAW benar-benar secara alami. Saat-saat kelahiran Nabi Muhammad SAW di dalam kitab An-Nimmatul Kubra, Imam Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah Rabiul Awal, saat hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal. Malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad SAW. Pada malam ke-1, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Pada malam kedua datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa dirinya akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah. Dan yang ketiga datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sungguh dekat saatnya engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat datang silih berganti mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaiannya semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas, mengumandangkan, "Bahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Dan pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat belas kasih sayangnya
kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah dan sakit dalam jiwanya. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Malam hari pada saat detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah. Sayyidah Aminah sendirian di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun dan cantik jelita, dengan diliputi kemilau cahaya yang memancar serta merebak harum yang memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang berkata, "Sungguh bahagialah engkau wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku bahwa aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemuimu." Kemudian datanglah wanita yang kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan Allah untuk menemuimu." Begitu pula wanita ketiga datang menghampiri, "Aku Aisyah binti Muzahim, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menemuimu." Dan datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam, ibunda Ani Isa alaihissalam, menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah SAW." Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok makhluk bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangan Sayyidah Aminah, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa yang sangat indah berkilau. Detik berikutnya, Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan untuk mengomando seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai segala macam bentuk perhiasan, kain sutra dengan bermahkota emas, intan permata yang bergemerlap, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala arah. Lalu triliunan bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari itu gembira. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, "Ya Jibril,
serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, dan para wali agar berkumpul dan berbaris rapi, dan sampaikanlah pada mereka bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik. Ya Jibril, perintahkanlah pula kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkanlah kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersolehkah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, bawalah triliunan malaikat yang ada di langit turun ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Dengan turunnya para malaikat, maka penuhlah bumi ini dengan triliunan malaikat. Lalu ibunda Rasulullah SAW melihat para malaikat berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan aromanya memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih berkilau cahaya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW lahir, dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat sesuatu apapun kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan hancurlah berhala-berhala serta bergembiralah semua alam semesta menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mulia. Semakin memuncakkan kegembiraan seluruh alam semesta, dan terucaplah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Setelah itu Rasulullah SAW yang baru lahir meletakkan tangannya di bumi dan mengangkat kepala memandang langit yang tinggi. Ini sebab tanda kepemimpinannya dan ketinggian derajatnya, serta sebagai isyarat keluruhan martabatnya melebihi seluruh umat manusia. Berbeda dengan bayi pada umumnya, Rasulullah SAW lahir dalam keadaan bersih dan sudah dihitan, tapi pusarnya telah terpotong karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau lahir dengan keharuman yang semerbak, rambutnya berminyak dan kedua matanya sudah bercelak. Nabi Muhammad SAW yang lahir di sebuah rumah di kampung Bani Hashim di Makkah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi, kemudian digendong oleh seorang bidan yang bernama Syifa, ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Bayimu laki-laki, kata bidan tersebut. Sayyidah Aminah tersenyum lega, tetapi seketika itu ia teringat kepada mendiang suaminya Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya. Ya bayi yang kemudian oleh kakeknya diberi nama Muhammad yang terpuji, itu lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal di Yasrib ketika beliau berusaha 3 bulan dalam kandungan ibundanya. Itulah sekilas kisah-kisah
kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.